setelah Rasulullah berdakwah di kota Makkah selama berapa? 13 tahun. Kemudian di kota Madinah selama 10 tahun. Setelah 23 tahun, ya kalau dijumlahkan, baru Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Jadi di dalam dakwah ini bukan hanya perkara 1 tahun 2 tahun setelah itu selesai, bukan. Nah, dari sini kita bisa mengambil istinbat hukum bahwa di dalam menuntut ilmu itu bukan hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tidak, tetapi harus tahunan. Ya, bertahun-tahun kita memperdalam ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, baru di situ nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tamkin di dalam diri kita untuk bisa menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah umat. Bukan hanya kita mendapatkan ilmu, tetapi bagaimana cara kita menyampaikan ilmu itu berdasarkan apa yang diajarkan oleh para ulama. Bukan seperti misalkan kita 1 tahun hijrah, kemudian kita menjadi ustadz dadakan, kemudian jadi ustadz karbitan, tanpa memproses, melalui proses talabul ilm. Sehingga ketika kita melakukan proses pencarian ilmu ini, tidak seperti ustadz misalkan, atau seperti kita karbitan, tidak. Karena nanti justru yang akan malu adalah diri kita. Ketika kita berfatwa dan menjawab pertanyaan umat, dan itu adalah banyak sekali menyimpang dari agama Allah, maka justru kita yang malu. Oleh sebab itu di sini. Jadi, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika datang kepada kalian, ketika datang pertolongan Allah, kalian engkau wahai Muhammad akan melihat manusia masuk ke dalam Islam itu berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka hendaklah engkau wahai Muhammad bertasbih, mengucapkan tahmid dan beristighfar kepada Allah. Nah, di sini kata Syekh Nasirus Sa'di di sini, kalau kita lihat di dalam ilmu munasabah, di dalam ilmu usulut tafsir adalah di situ ada korelasinya. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tamkin, kemenangan, disitulah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana misalkan di dalam surah Ali Imran disebutkan, walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Apa hikmah dari fattaqullaha la'allakum tashkurun? Di akhir ayat ini Allah menggunakan la'allakum tashkurun. Karena di situ di awal kalimat disebutkan walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum azillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan kepada kita, maka hendaklah kita bersyukur. Ini korelasinya ya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat di dalam Al-Qur'an itu. Maka di sini juga wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika manusia itu masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong, yang telah engkau ajak wahai Muhammad, kemudian Allah SWT memberikan engkau kemenangan, engkau harus bertasbih kepada Allah. Engkau harus bertahmid memuji Allah. Engkau harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Sahabat yang budiman. Maka ketika itu, ketika turunnya ayat ini, Abu Bakar mendengar itu langsung nangis Abu Bakar. Ya, ketika nangis Abu Bakar, Umar bertanya, "Mengapa engkau nangis wahai Abu Bakar?" "Wahai Umar," kata Abu Bakar, "tidakkah kamu tahu kalau itu adalah tanda bahwa Rasulullah akan segera wafat, akan segera berakhir di dunia ini? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, itu tandanya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan segera mengangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sisi